kalau koin diletakkan di mesin ini dan di starter, koinnya ini nggak akan jatuh. Yuk kita buktikan yuk. Halo, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ricky di channel Moge Harian, dimana Moge kami pakai untuk sehari-hari, untuk motor harian. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat teman-teman semua atas dukungannya, sehingga channel kami ini sudah bisa monet dalam waktu 1 minggu sejak video pertama kali yang ganti oli Honda Goldwing itu. Antusiasnya benar-benar luar biasa dari teman-teman semua. Nah, sesuai janji saya akan mereview lengkap tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Honda Goldwing 1800 milik saya ini. Semoga teman-teman semua bisa merasakan dan mengetahui apa aja fitur-fiturnya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa terinspirasi. Syukur-syukur nanti ada rezeki bisa memiliki Honda Goldwing impian kalian juga. Dari depan Honda Goldwing ini 1800 cc 6 silinder dengan mesin boxer. Jadi dia mesinnya sebelah kiri 3 silinder, kanan 3 silinder. Mesinnya halus, bertenaga, beda dengan motor-motor seperti Harley Davidson yang 2 silinder, yang per silindernya 900 cc. Kalau ini per silindernya kurang lebih 300 cc dengan konfigurasi boxer, sehingga center of gravity-nya dia rendah, sehingga motor akan terasa stabil pada saat di kecepatan tinggi. Kita mulai dari depan. Desain Honda Goldwing ini dia cenderung ini ya, aerodinamis ya. Sekilas seperti apa ya, seperti pesawat atau seperti kereta Shinkansen gitu ya bentuknya ya. Nah, Honda Goldwing ini dilengkapi dengan 2 lampu halogen yang ukurannya ekstra besar, sehingga pencahayaannya waktu malam hari dia optimal. Kemudian dia ada windshield yang tinggi, sehingga bisa membantu kita dari terpaan angin pada saat kita riding. Kemudian dia dilengkapi dengan 2 spion yang ukurannya besar seperti spion mobil ini. Nah, untuk settingan spionnya dia masih manual, tapi ukurannya oke. Pada saat kita riding, nah ukurannya cukup besar dan jelas sekali pada saat melihat belakang. Oh ya, untuk windshield ini bisa disetting manual ketinggiannya. Ketinggiannya bisa disetting manual. Caranya, nah ini ada tombol, ada knob, ini juga ada knob. Kita naikkan, terus kita naik turunkan ini windshieldnya manual. Nah gini, misalnya ketinggian segini sampai dia bisa tinggi sekali. Kalau sudah di setting nanti, nah kita kunci seperti ini, dia kuat ya. Ada beberapa pilihan sampai tinggi. Ini enggak saya praktekkan karena sudah saya kasih kamera, nanti kabelnya ketarik-tarik gitu. Dia bisa setinggi ini sih, bisa setinggi ini, bisa membantu kita melindungi dari terpaan angin. Kemudian ada juga dari sisi depan lampu yang ukurannya besar, kemudian ban dengan ukuran 130/70 ring 18. Ukurannya ini sama dengan motor-motor touring pada umumnya seperti Harley, Rushmore, sama dengan piringan cakram double disc. Dia floating disc, jadi lebih tahan panas. Pada saat dia panas dia tidak memuai gitu. Kalipernya Nissin. Kemudian untuk yang punya saya ini tipenya dia CBS atau kombi brake system seperti di Vario gitu. Pada saat kita ngerem, yang rem sebelah kiri ini kalau nggak salah dia terintegrasi dengan rem belakang.
sehingga sekali ngerem pakai rem belakang itu ban depan juga ikut ngerem gitu untuk membantu pengereman. Nah, di depan ini juga ada anti dive. Jadi suspensinya ini pada saat kita ngerem belakang itu ban depan kan juga ngerem. Kemudian shock depan ini otomatis mengeras, sehingga pada saat kita ngerem mendadak itu posisi motor itu nggak nungging gini, tapi tertahan karena shock breakernya ini jadi keras. Tapi pada saat melalui jalan bumpy atau gravel gitu, shock ini bisa main dengan entengnya gitulah pokoknya shocknya. Tapi pada saat kita ngerem, jadi shock ini otomatis menjadi keras. Ini sistemnya sama seperti di BMW GS, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada lampu fog lamp. Ini lampunya masih standar original semua. Saya mempertahankan originalnya, paling tambahannya cuman ini untuk lampu pada saat fog lamp untuk lampu kabut. Nah, ini di sini ada engine guard. Engine guard ini untuk melindungi pada saat motornya roboh, jadi mesin ini terlindungi. Ada engine guard di sini kiri kanan. Kemudian ini mesinnya agak keluar gini, gagah sekali. Dan ada 3 buah manifold di kiri dan di kanan. Kemudian geser lagi agak ke belakang, kita melihat ada radiator di sini. Radiatornya ada 2, satu di kiri dan satu di kanan. Pada saat mesin panas, saat macet gitu, radiator ini akan otomatis menyala dan menyedot udara dingin dari samping ini dan mengeluarkan udara panas di sisi depan. Jadi pada saat macet itu kaki kita nggak terasa panas, tapi udara yang panas keluar dari depan ini kemungkinan orang yang di depan kita, yang motor di depan kita akan punggungnya terasa sedikit panas karena udara panasnya dari depan sini. Kemudian kita geser lagi ke area sini, ada dashboardnya seperti ini, indikator speedometer. Sini ada RPM, ada kecepatan kilometer, juga ada indikator bensin, dan ada temperatur panas mesin. Kemudian ada juga speaker di kiri kanan untuk audio system. Ini speaker juga ada di belakang. Ini speaker. Jadi pada saat kita mendengarkan musik, suaranya dari 4 speaker ini surround suaranya. Kemudian apa aja yang ada di sini? Ini ada kisi-kisi. Ini bukan AC guys, ini adalah kisi udara untuk menghembuskan udara hangat pada saat riding di daerah gunung gitu. Udara panas dari mesin akan keluar dari sini dan menghangatkan kaki kita gitu. Kemudian ini kelihatan rangkanya, dia menggunakan rangka Delta Box seperti motor-motor sport gitu. Jadi rangkanya bukan besi tapi aluminium, rangkanya ringan. Ini yang bikin motornya lincah. Kalau tangkinya dia dari plastik semua, bodi-bodinya plastik, beda dengan Harley yang besi semua tangkinya. Kemudian beralih lagi, di sini ada apa aja? Di area dashboard kita mulai dari kanan. Di sini ada laci. Nah, ini bisa untuk naruh tempat uang, atau naruh kacamata, atau meletakkan sarung tangan, bisa di sini. Kapasitas limit kargonya bisa sampai 2 kilo. Kita bisa taruh di sini. Bahannya dari plastik, dashboardnya juga. Kemudian di sebelah kiri juga ada, nah, tempat untuk menaruh sarung tangan. Di sini juga ada colokan lighter
12 volt untuk korek atau untuk cas HP. Nah, contohnya untuk cas HP begini. Ini juga kapasitasnya 2 kilo. Kemudian geser lagi. Di sini ada apa aja? Ini ada headlight adjust. Maksudnya gini aja, saya pindah dulu, geser. Headlight adjust ini untuk mengatur ketinggian lampu depan. Ini sangat berguna sekali, guys. Jadi pada saat kita riding di dalam kota, kita butuh ketinggian lampu yang pendek aja biar tidak menyilaukan. Tapi pada saat kita touring, kita bisa atur ketinggiannya. Jadi nggak perlu ngedim terus, tapi ketinggian lampunya bisa sesuai dengan kebutuhan kita pada saat riding malam. Kemudian up down ini, ada up down ini untuk preload adjust. Apa itu preload? Preload itu adalah kekerasan suspensi belakang. Jadi ada beberapa settingan. Kita mau riding sendirian, atau riding dengan boncengan, atau riding sendirian dengan bagasi, atau riding boncengan dengan bagasi, itu beda-beda kekerasan suspensi belakangnya. Jadi bisa lebih stabil. Settingannya bisa naik turun ini. Pada saat dinaikkan nanti ada settingan di belakangnya. Ini ada motornya untuk bikin suspensi belakang ini dia semakin keras atau lebih empuk gitu. Ada settingannya memori 1, memori 2. Nanti indikatornya akan muncul di MID gitu. Ini Hazard. Nah, ini Hazard. Hazardnya, kelemahannya Goldwing ini ya, hazardnya itu enggak di area setir. Jadi kalau kita butuh emergency, kita harus melepas setir, terus kita pencet hazard di sini. Kalau ini untuk aksesori untuk fog lamp, untuk lampu fog lamp yang depan ini, lampu fog lamp ini. Kemudian ada apa lagi di sini? Ini adalah konektor CB atau radio komunikasi jarak jauh. Di depan ada, di belakang ada. Jadi zaman dulu sebelum ada Sena atau sebelum ada intercom merek apapun itu, zaman dulu masih pakai ini. Jadi dicolok ke kabel terus ke helm kita. Ini untuk untuk biker yang depan, ini untuk yang dibonceng. Jadi bisa komunikasi antara rider dengan yang dibonceng. Pengaturannya bisa dari sini. Begitu. Tapi sekarang sudah tidak relevan karena ada teknologi namanya intercom, Bluetooth, wireless, mesh, apapun itu sekarang sudah lebih canggih. Jadi ini jarang kepake. Kemudian ada lagi ini untuk tombol untuk MID, untuk setup, info, trip meter, untuk kecerahan MID-nya. Kebetulan ini MID-nya ketutup sama CarPlay atau Android Auto. Jadi lebih modern ya ini ya. Zaman sekarang pakainya ini untuk Maps, untuk Spotify, untuk musik lebih canggih pakai ini. Ini adalah aksesoris tambahan. Nah, tampilannya seperti ini gitu. Kalau standarnya nggak ada, dia ada yang tipe-tipe tertentu pakai mesh, pakai maps, tapi mapsnya juga nggak update. Nah, kalau ini dia lebih update gitu. Kemudian ada lagi ini apa, segini banyak tombol-tombolnya. Ini untuk setting audio, mau pakai headset ini atau mau pakai speaker. CB intercom, ini untuk intercom, ini settingannya. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6, ini untuk menyimpan channel-channel radio. Dan ini untuk radio FM. Ini untuk CD.
ada CD changer di belakangnya, tapi sekarang sudah nggak musim CD ya. Kemudian ini AM, radio AM, auxiliary, jadi untuk musik dari HP, agar bisa nyetel musik dari HP, ini pencet yang aux. Kalau ini volume, dan ini untuk tuner radio, FM-nya FM berapa gitu. Kembali lagi di sini, ini ada tombol apa aja disetir. Ini ada klakson, ini ada sein, ini untuk dim. Ini 3 ini nggak dipakai kalau di Indonesia, ini untuk radio komunikasi intercom. Kalau di Amerika, dari motor ini bisa komunikasi dengan truk-truk di sekitarnya, dengan mobil, dengan apapun itu pakai ini komunikasi. Ini PTT-nya untuk berbicara. Gitu. Kalau ini tambahan, ini untuk mengontrol musik di HP. Ini aksesoris. Ini juga aksesoris. Ini saya pakai untuk lampu depan. Ini untuk lampu fog lamp. Nah, gitu lampu depannya. Fog lamp. Kalau sebelah kanan, kita beralih ke sebelah kanan, ada apa aja? Di sini ada engine cut off. Kalau posisi di tengah ini dia run atau bisa di starter, posisi di sini dia mati, posisi di sini dia mati. Jadi kalau mau di starter harus di tengah. Ada apa aja lagi di sini? Ini ada cruise control. Pada saat ini dipencet, cruise control akan ready. Dan kita bisa pencet ini untuk mulai cruise control. Ini untuk kecepatannya. Jadi pada saat di tol atau di jalan yang mulus, yang lancar, kita tinggal nyalain cruise control. Kita nggak perlu ngegas. Bisa lepas gas. Kecepatannya tinggal pencet pakai ini. Kalau kurang kenceng, ini untuk mengurangi kecepatan. Gitu. Reverse. RVS ini artinya reverse. Ini untuk gigi mundur. Untuk mengoperasikan, kita pencet reverse ini. Nanti akan menyala di dashboard R seperti ini. Nah, ini dia masuk ke gigi mundur. Kita akan coba ya. Ini posisi engine-nya on, kemudian pencet starter. Nah, suaranya seperti ini guys, mesinnya halus sekali. Suara mesinnya halus sekali. Klik koin 500. Kita coba. Kalau kita mau masuk gigi mundur, caranya pencet reverse pada saat posisi netral, nanti dia akan berubah menjadi R. Dan untuk mundur, kita pencet ini tombol untuk starter. Nah, kalau kita mau lihat gigi mundurnya seperti ini. Nah, gitu guys cara mundurnya. Kalau sudah selesai mundur, dimatikan, nanti dia akan berubah lagi menjadi N atau netral. Nah, Honda Goldwing ini saking halusnya mesinnya, sampai ada challenge kalau koin diletakkan di mesin ini dan di starter, koinnya ini nggak akan jatuh. Yuk kita buktikan yuk. Nah, untuk masang koinnya ini gampang-gampang susah ini guys. Nah, kita akan coba, kita buktikan apakah benar Honda Goldwing pada saat kita letakkan koin dan kita starter, dia tetap stabil. Oke, kita coba, kita nyalakan. Kita akan starter.
Bener guys. Kita akan coba player. Nah, bener guys. Ya, getarannya saking lembutnya, koin 500 ini tetap stabil berdiri meskipun kita gas-gas gitu, malah jatuhnya kena angin malah koinnya gitu guys. Jadi terbukti memang getaran mesin boxer ini halus sekali. Oke, kita beralih lagi ke sini. Di sini ada tangki bensin, tangki BBM. Nah, tangki BBM-nya ini kapasitas kurang lebih 20 liter lebih lah guys. Sekali isi pertama itu kurang lebih 275 sampai 300 ribuan. Ini tutup bensinnya. Di balik tutup bensin ini ada kode untuk warna motor. Jadi kalau kalian beli motor, kalian cek tutup bensin ini. Di sini ada kode. Nanti kalian masukkan di Google, apakah benar motor ini benar-benar warna putih atau sudah pernah di repaint dari warna lain menjadi warna putih misalnya gitu. Ngeceknya ada di sini karena ini motor saya mempertahankan full original, catnya juga semuanya, jadi sesuai dengan kode yang ditutup tangki. Kita beralih lagi ke sini. Di sini ada cover. Kalau cover ini dibuka, bukanya sih gampang, tinggal dicungkil aja. Ini ada untuk ganti oli. Jadi ganti oli tinggal cungkil ini begini. Nah, gampang guys. Nah, di sini ada kaliper belakang, master rem belakang. Kemudian ini untuk ganti oli, ini dipsticknya. Kemudian ini untuk mengisi minyak rem belakang, master rem belakang. Ini untuk nyeting kabel gas. Oke, kita kembalikan lagi. Menutupnya juga mudah sekali, tapi harus hati-hati karena ini motor tua, jadi resiko rentan patah untuk ini. Nah, gampang guys. Kemudian di sini ada footstep belakang. Ini sudah modifikasi, ini produk dari Kuryakin. Harganya kurang lebih 6 juta sampai 7 juta setengah footstep belakang ini, footstep depan. Aslinya footstep kecil seperti footstepnya motor-motor Honda Tiger, motor biasa fiction gitulah. Nah, ini parts aftermarket produk Kuryakin. Jadi saat kita cornering, footstep ini bisa nekuk pada saat kena aspal. Yang habis ini sisi plastiknya ini karena saya hobi cornering, jadinya habis ini sisi plastiknya. Ini rem belakang. Kemudian geser lagi, di sini ada footstep belakang. Footstepnya ini standarnya, memang nyaman gini, lebar sekali, jadi nyaman untuk kaki yang diponceng. Ini emblem Goldwing-nya kita pertahankan original semua. Kemudian geser lagi, ini apa? Ini adalah engine guard, bukan engine guard ya istilahnya ya, apa, highway crash bar istilahnya. Jadi pada saat motornya roboh, itu melindungi dari saddlebag ini hancur dan mesin ini hancur. Pada saat motor ini roboh, ini menopang sama engine guard depan ini menopang. Gitu. Kita geser lagi. Di sini joknya segini besar guys, nyaman seperti sofa, tebal sekali, empuk. Nah, dan bentuknya ergonomis sekali. Ini bisa menopang bagian belakang kita pada saat motor akselerasi, nggak sampai licin mundur gitu. Ini juga. Nah, ini adalah jok yang dibonceng atau passenger seat. Ini untuk pegangan
yang dibonceng. Jadi supaya stabil, yang dibonceng itu pegangan di sini. Kemudian kita geser lagi. Di sini ada speaker. Ini soft touch guys, empuk sekali ini. Ini untuk menahan ini siku yang dibonceng. Istirahatnya di sini, jadi nggak capek sepanjang perjalanan. Kemudian ini ada apa? Ini ada kompartemen kecil, beratnya 0,5 kilo maksimal. Ini saya untuk naruh tali kargo atau kargo net. Tapi biasanya kalau touring, ini saya isi botol minum yang ukuran 300 ml ini, bisa 3 botol minum. Nah ini jadi pada saat touring ambil 3. Pada saat touring ini saya isi botol minum 3, ini botol minum 3. Jadi anak saya pada saat saya bonceng touring, saat dia haus, dia tinggal minum dari sini, buka sini, ambil 1, minum, buang, buka, ambil 1, minum, buang. Ini kita akan coba praktekkan. Nah seperti ini guys. No, 1, 2, 3. No, pas, bisa 3. Ini kita tutup. Jadi dia kalau haus, dia ambil 1, minum, 1 lagi, 1 lagi. Oke. Nah, di sini ada apa lagi? Ini persneleng untuk gigi depan, gigi belakang. Untuk mundur, untuk naikkan gigi, ini untuk mengurangi gigi. Ini juga bisa dilipat. Kemudian kita geser lagi ke belakang guys. Ini harusnya ada antenanya juga, tapi saya lepas. Ini antena untuk CB. Sebelah kanan ini adalah antena untuk radio. Ini pada saat kita mau lewat daerah yang rendah, ini bisa dilipat gini. Nah, bisa dilipat seperti ini. Kita geser ke belakang. Di belakang kita melihat ada 2 knalpot yang besar-besar ukurannya. Nah, knalpotnya panjang, krom, besar. Ini halus sekali, ini knalpot standarnya. Kemudian di sini kita lihat ada 2 stop lamp. Ini sein, ini lampu kota, dan juga berfungsi sebagai stop lamp. Kemudian kita lihat ada apa aja di sini. Ini adalah tour pack atau bagasi atas. Cara membukanya di bagian sini. Nah, yang tengah ini untuk buka yang atas. Nah, kita buka. Kapasitas bagasinya besar guys. Lumayan, ini ada berapa liter ini. Ini ada spesifikasinya. Kalian baca sendiri. Depan, ban belakang. Nah, speknya ada di sini. Ini cukup untuk membawa 2 buah helm half face atau helm full face, yang kalau yang gede 1. Ini ada lampu, ini tambahan, touch panel, sangat bermanfaat ini kalau di tempat gelap. Ini ada apa? Ini adalah tempat CD changer. Jadi standarnya ini ada CD changer, tapi karena sudah nggak zamannya CD, ini untuk tempat kompartemen bagasi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada satu fitur yang jarang orang tahu, jarang pemilik Goldwing tahu. Ini apa sih sebenarnya? Ini apa? Ini apa? Jadi ini adalah helmet hanger atau tempat untuk menggantung helm. Tombolnya ada di sini, tinggal diputar. Nah, diputar, nanti dia akan terbuka. Coba kita buka.
Nah, nanti helm digantung di sini, bisa dua. Pada saat parkir helm ditaruh situ, apabila di sini bagasinya penuh barang, untuk mengamankan helm diletakkan di sini, ada dua. Untuk menutupnya tinggal gini aja. Kemudian di sini sebelah kiri untuk bagasi yang kiri. Nah, ini soft opening untuk bagasi yang kiri. Lumayan kapasitasnya, kargonya sampai 9 kilo. Ini bisa untuk naruh jas hujan atau jaket. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanan, nah dia soft opening juga. Ini sama kapasitasnya 9 kilo, bisa untuk naruh jas hujan atau jaket. Gitu. Seperti itu guys. Nah, ini ada tambahan untuk kamera belakang untuk dashcam. Jadi dia merekam perjalanan, sepanjang perjalanan merekam aktivitas kita. Jadi sewaktu-waktu ada hal yang tidak kita harapkan, ya bisa kita lihat rekamannya di dashcam sini. Di kamera depan ada, belakang ada, fungsinya ada di sini. Kemudian untuk mengunci tour pack belakang, cukup satu kali kunci ke kiri. Oke, ini sudah terkunci kiri, kanan, sama atas. Nah, kuncinya seperti ini guys. Untuk membuka tinggal ke kanan. Nah, ini bahannya semua dari plastik. Ini untuk ekstra bagasi tambahan, aksesoris tambahan, biasanya dipasang untuk naruh bagasi tambahan. Begitu kurang lebih untuk area belakang. Nah, untuk ban Goldwing, untuk ban belakang ini ukuran 180 65 ring 16. Kalau standarnya 180 60 ring 16. Karena saya pakai produk dari Michelin Scorcher untuk Harley. Nah, jadi ukurannya lebih tinggi 5 poin. Nah, ini saya pakai Michelin karena pengalaman saya pakai Michelin ini enak sekali untuk cornering dan juga untuk trek basah, karena dia gripnya dalam sekali dia. Gitu. Kemudian untuk depan ukurannya 130 70 ring 18. 30 70 ring 18. Kemudian Honda Goldwing ini ada yang namanya standar tengah. Nah, ini Honda Goldwing ini ada standar tengahnya. Kita coba gimana cara menurunkan standar tengahnya. Kita berdiri di atas motor, kemudian turunkan gini. Set. Nah, sudah ringan sekali guys turunnya. Kita coba bagaimana cara standar tengah motor seberat ini, 410 kilo Honda Goldwing. Apakah berat? Kita coba. Ternyata ringan sekali guys, kalau tahu tekniknya. Gitu. Supaya kalian paham gimana cara menurunkannya atau menaikkan. Mungkin Cliff bisa dari sini, dari belakang situ. Nah, situ boleh, apa situ. Nah, untuk standar tengah, pertama gini caranya. Kita rasakan dulu. Ini standar tengahnya ini, kiri kanan sudah benar-benar napak dengan baik di aspal. Kemudian berat badan kita tumpukan di kaki kiri. Jadi tangan kanan di behel, tangan kiri di hand grip.
kaki kiri di standar tengah. Kita jangan terlalu menggunakan kekuatan tangan. Kita cukup injak aja, posisikan seluruh berat badan di kaki kiri, kemudian angkat sedikit dengan tangan kanan. Nah, gini guys. Menurunkannya juga gampang. Nah, gini. Standar samping kelihatannya kecil itu, tapi kuat sekali guys. Nah, gini. Saya bisa, kalian pasti bisa lah. Yang penting tekniknya benar. Kalau agak miring atau kaki standarnya tidak menapak sempurna, nanti dia berat. Kekuatannya jadi dari tangan aja. Nah, kalau menapak sempurna, bahkan nggak pakai tangan kanan ini bisa. Nah guys, cukup satu tangan bisa. Yang penting kekuatannya ada di kaki. Begitu. Kelihatannya aja berat, tapi kalau tahu tekniknya yang benar, ringan. Gitu. Jadi pada saat di standar tengah ini kita bebas, kita mau berdiri, kita mau duduk, kita mau tiduran, kita mau dengerin musik, itu bebas. Ya, stabil. Nah, kita akan coba gimana sih, apakah kuat Honda Goldwing ini. Posisi mundur dan menanjak, apakah kuat motor ini. Kita akan coba guys. Kalau Goldwing yang sehat, posisi mundur dengan tanjakan gini dia akan kuat. Tapi kalau kalian dapat Goldwing yang kurang sehat, jangankan nanjak, mundur aja kadang-kadang sudah error. Kita akan coba. Caranya masukkan reverse, kemudian pencet starter. Nah, tanjakan setinggi ini ringan sekali ini. Ini saya kaki hanya ngimbangi aja. Nah. Coba bayangkan kalau ketinggian seperti ini kita nggak pakai gigi mundur, kayak gimana ini? Tingginya seperti ini, miringnya. Nah, kita coba jagrek. Kalau sudah biasa ya ringan guys, ringan sekali. Nah, ini biar jelas posisi depannya Honda Goldwing. Nah, seperti ini kurang lebih. Berapa sih kira-kira konsumsi BBM Honda Goldwing 1800 cc ini? Untuk mesin 1800 cc Honda Goldwing ini tergolong irit ya guys. Untuk dalam kota tercatat 1 liter 15 km dan luar kota tercatat 1 liter 20 km. Itu menurut data dari Honda. Kalau menurut pengalaman saya di dalam kota kurang lebih sekitar 1 liter 13. Kemudian untuk luar kota saya pernah mencoba 1 liter bisa 19 km. Itu dari Malang ke Bali saya ukur full to full 1 liter bisa 19 km gitu. Kemudian untuk pasaran harga Honda Goldwing ini untuk tahun 2008 seperti punya saya ini kurang lebih di harga 300 sampai 400 jutaan tergantung kondisi ya guys, juga tergantung pajaknya hidup atau sudah mati gitu. Kalau untuk pajak sendiri untuk Honda Goldwing ini di sini untuk tahun 2008 kurang lebih sekitar 5 jutaan guys. Untuk tahun 2008 pajaknya sekitar 5 jutaan, ya lumayan juga ya. Seperti pajak Harley, juga pajak motor besar pada umumnya. Tapi itu worth it lah, dengan kepuasan pada saat kita mengendarai motor ini, kenyamanannya itu sebanding lah. Nah, sekarang kita akan coba fitur dari Android Auto yang saya pasang di motor Honda Goldwing ini guys. Seperti apa fitur-fiturnya begitu di kontak on. Nah, ini
sekalian ngecas HP saya juga, wireless charging. Begitu di on kan akan muncul menu seperti ini, dan dia langsung connect ke Android Auto. Nah, kurang lebih seperti ini. Connect Android Auto. Ini saya matikan musiknya biar nggak copyright. Oh, sama. Nah, seperti ini. Dia menampilkan GPS seperti ini. Kita misalnya mau ke sini, volume di sini, start. Baxo Sudi Mampir may not be open yet when you arrive. Nah, begitu kurang lebih. Oke, kemudian bisa juga Spotify seperti ini. Kita bisa pilih, misalnya kita dengarkan NCS atau no copyright song. Biar nggak kena copyright. Nah, suaranya lebih. Suaranya dari sini. Suaranya mantap guys. Nah, kalau kita masuk ke fitur lainnya selain Android Auto, dia juga ada gini, tapi nggak silau. Android Auto dia juga ada DVR. DVR ini untuk kamera depan, seperti ini tampilannya. Ini untuk kamera belakang. Nah, ini membantu kita bisa untuk spion, juga bisa untuk ngerekam. Nah, atau kalau mau nyetel ininya, playbacknya ada di sini. Perjalanannya kita tinggal pilih-pilih. Ini malam hari, harusnya gambarnya cukup jelas guys, karena ini silau sekali sih. Ini untuk kamera depan. Nah, untuk merekam perjalanan. Nah, ini kita bisa ngerekam pakai suara atau enggak. Ini saya milih nggak pakai suara. Begitu kurang lebih. Bisa untuk Bluetooth ear. Ini misalnya kalian tidak ada audionya di motor, pakai intercom atau pakai Bluetooth headset gitu, ini masuk opsi ini disambungkan. Ini phone link ini untuk CarPlay. Ini ada CarPlay, Android Auto. Cukup lengkap guys, ini sangat berguna sekali saat di jalan. Paling gitu aja aksesorisnya di motor ini, karena saya mempertahankan tampilan standarnya, jadi nggak terlalu banyak yang dimodifikasi. Oh ya, kalau kalian kepingin lihat pada saat standar motor, di sini kelihatan lebih jelas kan, lebih terang. Kita akan coba lagi. Pertama, nah ini untuk safety, kita turunkan dulu. Nah, oke. Untuk standar motor, kaki kiri di sini, motor kita berdirikan. Pastikan sudah menapak sempurna, lalu angkat. Nah, nggak pakai kekuatan tangan terlalu banyak sih, lebih banyak injakan kakinya ini yang menentukan. Coba lagi. Meskipun 100 kali juga, kalau memang sudah tahu tekniknya ya enteng aja. Misalnya ini kita nggak pakai tangan sama sekali, yang penting kaki ini penopangnya. Nah, gini gitu guys. Sekarang kita akan coba gimana rasanya duduk di
Honda Goldwing ini sebagai pembonceng atau orang yang dibonceng. Ini perkenalkan anak saya. Nama saya Cliff. Ya, ini anak saya yang sering ikut touring. Pada saat dia libur sekolah, dia ikut touring. Kita praktekkan gimana cara dia naik. Nah, seperti ini. Nah, ini. Gimana rasanya? Enak, nyaman. Ini kursinya bisa mencangkup tubuh supaya nggak jatuh-jatuh ke kanan atau kiri. Iya. Kemudian untuk tangan, kalau pas capek bisa di situ. Nah, untuk kaki, footstepnya gimana? Pas sama kakinya? Pas. Enak ya. Terus kalau pas cornering, dia pegangannya di sini. Nah, enaknya Honda Goldwing ini, dia posisi duduknya dia masih ada jarak dengan yang membonceng. Nah, seperti ini. Dia ada jarak segini. Jaraknya besar sekali. Lega. Nah. Ini selama touring, motor yang nyaman untuk dibonceng sepertinya ya Honda Goldwing ini. Kalau naik Harley gimana? Harley Ultra, Cliff? Harley Ultra tempat duduknya itu untuk membonceng lebih kecil daripada Goldwing. Jadi lebih nyaman Goldwing untuk dibonceng. Terus kalau punggungnya gimana? Getarannya kalau naik Harley? Kalau naik Harley kan mesinnya kan pakai V-twin, jadi getarannya itu terasa sekali sehingga punggungnya itu jadi kayak kerasa gatel gitu. Kayak gatel gitu ya? Iya. Kalau ini nggak terasa ya Nggak getarannya? terasa, nyaman. Iya. Nah, contohnya segini. Kalau kita touring. Nah, gini. Kalau kita mau mundur, tinggal pencet sini. Nah, dia akan mundur. Kalau maju, masukkan gigi. Nah, gini. Oke, coba turun. Nah, begitulah kurang lebih fitur-fitur dari Honda Goldwing ini. Honda Goldwing ini banyak sekali kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya, seperti tombol hazardnya yang posisinya di jauh dari setir. Ini menurut saya sudah kelemahannya ini. Jadi kalau pada saat emergency harus lepas tangan. Ini harusnya kurang safety. Harusnya ada di sini. Nggak tahu kalau di yang Goldwing yang terbaru yang DCT ini apakah sudah diimprovisasi gitu. Tapi sejauh ini Honda Goldwing ini adalah motor yang nyaman sekali, worth it, perawatannya mudah dan murah. Nah, cuman ada tips-tipsnya dalam memilih Honda Goldwing yang sehat. Nah, itu nanti kita akan bahas di video kita yang lain, tips memilih Honda Goldwing yang sehat. Jangan sampai kalian beli kemudian lebih banyak di bengkelnya daripada kalian pakai touring. Kalau menurut saya, punya motor kalian pakai setiap hari supaya motornya sehat, juga feeling kita chemistry kita dengan motor itu juga semakin luas. Jadi kita melatih handling kita, skill kita di jalan juga semakin luas, sehingga kita tidak perlu dikawal-kawal. Kita punya skill yang mumpuni untuk di jalan, baik itu macet maupun lancar. Pada saat macet pun kita tidak panik. Begitu kurang lebih. Sekian penjelasan
saya tentang Honda Goldwing ini. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan komen di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat dan menghibur Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih. God bless.